Halo Sobat Manajemen, apa kabar semuanya? Semoga hari ini penuh dengan semangat dan penuh inspirasi ya. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Restiana Dewi dengan NIM 112310878, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia global. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di bawah bimbingan Bapak Saur Panjaitan. Yuk, langsung saja kita mulai. Slide 1, apa itu manajemen sumber daya manusia global? Secara sederhana, ini adalah proses yang melibatkan pengelolaan tenaga kerja di berbagai negara dengan mempertimbangkan budaya, hukum, dan praktik bisnis. Manajemen sumber daya manusia global bukan hanya tentang mengelola karyawan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi lintas negara dan memaksimalkan potensi setiap individu. Nah, di slide kedua itu adalah fungsi manajemen sumber daya. Yang pertama ada akuisisi. Akuisisi di sini maksudnya yaitu meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi karyawan. Yang kedua, pengembangan. Maksudnya apa? Termasuk pelatihan, pengembangan, dan pembinaan karyawan. Yang ketiga, ada pemeliharaan. Maksudnya di sini adalah fokus pada kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Dan yang terakhir ada motivasi, yaitu meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Baik, memasuki slide keempat, yaitu penjelasan mengenai pentingnya sumber daya manusia global. Pentingnya sumber daya manusia global terletak pada kemampuannya untuk membantu perusahaan beradaptasi dengan tantangan dan peluang di pasar internasional. Dalam era globalisasi, sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman itu menjadi kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan inovasi dan efisiensi. Selain itu, sumber daya manusia global memainkan peran penting dalam mengelola karyawan internasional termasuk aspek kehidupan mereka, serta dalam pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi perubahan bisnis dan teknologi. Dengan demikian, sumber daya manusia global berkontribusi pada perencanaan strategis dan manajemen risiko, memastikan organisasi dapat bersaing secara efektif di lingkungan bisnis yang sangat kompleks. Nah, selanjutnya kita ke slide 5. Apa itu manajemen sumber daya manusia global dan manajemen sumber daya domestik dan apa fungsinya? Untuk slide selanjutnya yaitu membahas apa itu MSDM global dan MSDM domestik. MSDM global adalah manajemen sumber daya manusia yang melibatkan pengelolaan tenaga kerja di berbagai negara. Sedangkan MSDM domestik berfokus pada pengelolaan tenaga kerja dalam satu negara saja. Untuk next slide, yaitu perbedaan antara MSDM global dengan MSDM domestik. MSDM global, perbedaannya yaitu yang pertama menghadapi kompleksitas pajak internasional, gaji dalam mata uang asing, dan peraturan yang berbeda di setiap negara. Yang kedua, memerlukan keterlibatan dalam kehidupan pribadi karyawan seperti akomodasi, budaya, dan pendidikan anak. Nah, sedangkan perbedaan MSDM domestik yaitu yang pertama mungkin ada lebih fokus pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam satu negara. Yang kedua, tidak perlu mempertimbangkan perbedaan budaya dan sistem hukum dari negara lain. Nah, untuk next slide, kita akan membahas tipe pekerja dalam MSDM global. Nah, kita perlu memahami tipe pekerjaan yang terlibat dalam MSDM global tersebut diantaranya karyawan lokal, karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi. Nah, untuk yang kedua ada expatriate, yaitu karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan. Dan yang ketiga ada karyawan yang berasal dari negara ketiga yang bukan negara asal atau negara tuan rumah. Namun dalam praktiknya, manajemen sumber daya manusia global menghadapi berbagai tantangan. Mari kita bahas beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi di seluruh dunia. Yang pertama ada repositioning dan perubahan peran SDM. Tantangan pertama adalah repositioning dan perubahan peran SDM. SDM tidak hanya berfungsi sebagai aset intelektual, tetapi juga harus terlibat langsung dalam proses perencanaan strategis untuk menghadapi kondisi lingkungan bisnis yang semakin kompetitif.
Nah, untuk tantangan kedua yaitu fokus pada kapabilitas dan kompetensi. Tantangan kedua adalah fokus pada kapabilitas atau kompetensi. Dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah dan syarat teknologi, penting untuk menarik, mengembangkan, dan memelihara kompetensi serta modal sosial intelektual. Dan untuk yang ketiga, tantangannya yaitu perencanaan dan pengembangan operasi internasional. Tantangan ketiga adalah kurangnya penanganan yang memadai dalam hal perencanaan dan pengembangan operasi internasional. Organisasi perlu beradaptasi dengan arus sumber daya manusia yang tidak dibatasi oleh batasan geografis. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu mengembangkan strategi yang efektif. Ini termasuk perencanaan dan pengembangan operasi internasional yang memadai, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi di seluruh dunia. Nah, dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, manajemen sumber daya manusia global adalah kunci untuk mencapai keberhasilan organisasi di pasar global. Dengan memahami tantangan yang ada dan mengembangkan strategi yang tepat, organisasi dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia mereka secara maksimal. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif di tingkat global. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.